Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini saya akan mengenalkan materi tentang menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Apakah kalian tahu dari mana sih energi listrik itu berasal dan bagaimana sih energi listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah kalian? Oke, energi listrik itu berasal dari pembangkit energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang bersumber dari energi terbarukan ataupun energi tidak terbarukan. Sumber tenaga tersebut disesuaikan dengan sumber daya alam yang berada pada suatu wilayah. Yang di Indonesia sendiri begitu banyaknya kelebihan ataupun keunggulan di negara Indonesia, sehingga negara Indonesia dapat mengembangkan beberapa pembangkit listrik dengan mengandalkan sumber daya alam. Nah, yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. Energi listrik tenaga bayu ini berasal dari angin sebagai penggeraknya. Jadi ada sebuah baling-baling yang dimana itu ketika dia tertiup angin, dia akan memutar turbin. Turbin itu akan diubah oleh generator. Nah, jadi dalam semua pembangkit listrik itu dua komponen utamanya yaitu turbin dan generator. Nah, untuk melihat bagaimana sih penghasilan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga bayu ini, bisa dilihat di gambar ini ya. Oke, cara kerja PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu ini cukup sederhana, yaitu dengan energi angin itu akan memutar kincir, lalu penghasil kinciran itu diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin, sehingga menghasilkan energi listrik. Oke, pembangkit listrik yang selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA. Nah, di Indonesia sendiri ini termasuk salah satu negara maritim, yaitu negara dengan banyak pulau, sehingga banyak sungai-sungai besar yang mengarungi dengan aliran yang deras, sehingga dimanfaatkan untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga air. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih penghasilan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air ini. Yang pertama, air itu dikumpulkan pada suatu area atau reservoir yang berada pada ketinggian tertentu. Turbin yang menjadi komponen utama untuk menghasilkan energi listrik terletak di dalam bangunan area yang disebut powerhouse, yang berada pada ketinggian yang lebih rendah daripada reservoir. Saluran air menghubungkan reservoir menuju powerhouse, sehingga aliran air itu dapat menuju turbin air yang berada di dalam powerhouse itu. Lalu putaran dari turbin itu akan berpengaruh kepada generator, sehingga generator dapat berputar dan listrik pun dapat dihasilkan. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Negara Indonesia sekali lagi memiliki beragam kelebihan dan keunggulan. Salah satunya yaitu negara yang berada di garis khatulistiwa. Artinya, negara Indonesia hanya memiliki musim kemarau dan musim hujan, dan sepanjang hari itu akan kena sinar matahari. Nah, hal ini dimanfaatkan untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik dibutuhkan sel surya bagian komponennya. Jadi gaya gerak listrik itu pada sebuah sel surya itu dihasilkan dari gaya gerak listrik tersebut. Untuk lebih jelas, saya akan menjelaskan bagaimana sih proses pembuatan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga surya ini. Yang pertama, cahaya matahari itu mengenai panel surya yang berada di atas genting, kemudian diserap oleh sel surya tersebut. Energi matahari itu membawa foton yang bisa dipecah menjadi muatan positif dan muatan negatif. Muatan negatif akan bergerak menuju lapisan negatif yang ada di sel surya, dan begitu pula sebaliknya dengan muatan positif. Lalu, muatan negatif bergerak menuju muatan positif melewati beberapa lapisan. Pergerakan ini yang menciptakan arus listrik. Kemudian, sel surya mengkonvert sinar matahari menjadi listrik DC. Lalu daya listrik DC ini diubah menjadi daya listrik AC. Kemudian energi listrik tersebut kembali ditampung dalam sebuah baterai. Selanjutnya itu pembangkit listrik tenaga biomasa.
Biomasa adalah sebuah istilah yang berarti semua senyawa organik yang berasal dari tanaman, pertanian, alga, dan sampah organik. Jadi, sisa makanan termasuk kotoran ternak itu termasuk limbah organik. Dan sisa makanan dan kotoran ternak itu bisa diubah loh menjadi pembangkit listrik tenaga biomasa. Untuk mengetahui bagaimana sih perubahan energi listrik dari PLTBM ini atau pembangkit listrik tenaga biomasa ini, saya akan menjelaskan ya. Yang pertama yaitu bahan organik itu dipotong kecil-kecil lalu digiling dan dicampur dengan air lalu dimasukkan ke dalam tangki digester. Kemudian tingkat kecepatan pencernaan akan tergantung dari suhu. Selain itu, kadar pH itu harus dijaga sehingga bakteri pengubah gas metana itu tidak mati karena turun ataupun naiknya pH. Selanjutnya itu pada fermentasinya selesai, endapan akan keluar dan ditampung. Endapan ini diambil dan dimanfaatkan sebagai kompos cair dan kering. Selanjutnya, di dalam saluran nomor 5, gas metan dikumpulkan di dalam tekanan tinggi. Setelah gas metan dikumpulkan dalam tangki nomor 6, keran gas dibuka dan disalurkan ke berbagai kebutuhan seperti generator ataupun kompor. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang pembangkit listrik ataupun listrik itu berasal dari mana, dihasilkan dari mana. Lalu, apakah kalian menyadari bahwa sekitar rumah kalian itu jauh sekali dari pembangkit listrik? Lalu bagaimana sih listrik itu bisa sampai ke rumah kalian? Jadi proses penyaluran energi listrik ini sangatlah panjang. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian amati gambar berikut ini. Apakah kalian sudah melihat gambarnya? Oke, saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu listrik disalurkan dari pembangkit listrik, kemudian menuju ke kitet atau gardu untuk tegangan ekstrak tinggi dan tingkatkan tegangannya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi loss daya ataupun energi listrik itu habis selama perjalanannya karena kabel itu mengandung konduktor. Selanjutnya dari kitet itu arus listrik itu terus melaju sampai saluran udara tegangan ekstrak tinggi atau sutet. Kemudian dari sutet menuju ke gardu induk, dan di gardu induk ini tegangannya itu diturunkan. Lalu dari gardu induk ini diteruskan ke saluran udara tegangan menengah atau SUTM. Kemudian dari SUTM ini menuju ke gardu distribusi. Lalu dari gardu distribusi ini disalurkan kembali ke saluran udara tegangan rendah atau SUTR. Kemudian dari SUTR ini kemudian disalurkan kepada konsumen seperti rumah-rumah ataupun perhotelan ataupun industri. Nah, oleh sebab itu rumah kita ini dapat teraliri listrik. Ternyata proses penyaluran aliran listrik ini panjang sekali, bukan? Nah, kalian tadi sudah mempelajari tentang beberapa pembangkit listrik dengan tenaga terbarukan. Tapi pada kenyataannya kita masih menggunakan energi listrik dari fosil. Hal itu menyebabkan kerugian bagi bumi dan bagi lingkungan kita. Nah, agar bumi ini tidak semakin tercemar, kita harus giat untuk pengurangan atau penghematan energi listrik. Bisa dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu mematikan lampu jika tidak terpakai. Yang kedua itu mematikan alat elektronik ataupun alat yang memakai listrik seperti kipas ataupun televisi ataupun colokan-colokan yang kita tidak pakai. Itu bisa kita matikan untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.